Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Ramadan Almanaf dengan NIM 707022500025 dari kelas 04. Di sini saya akan mempresentasikan tema tentang teknologi komputer masa depan. Baik, di table of content ini terdapat 6 poin. Yang pertama itu pengertian teknologi komputer masa depan, yang kedua itu ciri-ciri teknologi komputer masa depan, yang ketiga itu jenis teknologi komputer masa depan, yang keempat itu dampak teknologi komputer masa depan, yang kelima itu peran manusia di era komputer masa depan, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama itu ada pengertian teknologi komputer masa depan. Teknologi komputer masa depan adalah perkembangan lanjutan dari sistem komputasi yang dirancang untuk menjadi lebih cepat, lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih terintegrasi dengan kehidupan manusia. Perkembangan ini memanfaatkan kecerdasan buatan, komputasi kuantum, serta teknologi jaringan dan perangkat canggih. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teknologi komputer masa depan. Terdapat 6 poin. Yang pertama itu kecepatan pemrosesan sangat tinggi, yang kedua itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang semakin mandiri, yang ketiga itu ukuran perangkat semakin kecil namun bertenaga besar, yang keempat itu interaksi manusia dan komputer lebih natural, entah itu dari suara, gerak, bahkan pikiran gitu ya. Terus yang terakhir atau yang kelima, itu terintegrasi dengan internet dan data besar atau big data. Yang selanjutnya itu ada jenis teknologi komputer masa depan. Terdapat 4 poin. Yang pertama itu artificial intelligence atau AI. AI memungkinkan komputer yang pertama itu belajar dari data, mengambil keputusan, selanjutnya itu meniru cara berpikir manusia. Contoh penerapannya juga ada 3 poin. Yang pertama itu seperti asisten virtual, yang kedua itu mobil tanpa pengemudi, yang ketiga itu sistem rekomendasi. Lalu di poin yang kedua yaitu quantum computing, yaitu komputer kuantum menggunakan qubit yang mampu memproses banyak kemungkinan secara bersamaan. Keunggulannya, yang pertama jauh lebih cepat daripada komputer konvensional. Yang kedua itu mampu memecahkan masalah kompleks, contoh penggunaannya seperti kriptografi, penelitian medis, simulasi ilmiah. Lalu di poin yang ketiga atau C, yaitu augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. VR, VR yaitu dunia virtual sepenuhnya. Kalau AR itu menggabungkan dunia nyata dengan objek digital. Penerapannya, yang pertama itu pendidikan interaktif, kedua itu simulasi kerja, yang ketiga itu hiburan dan game. Lalu di poin yang keempat, itu Brain Computer Interface atau BCI, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer dikendalikan langsung ot oleh aktivitas otak manusia. Manfaatnya ada 3, yang pertama itu membantu penyandang disabilitas, yang kedua itu kontrol perangkat tanpa sentuhan, yang ketiga itu masa depan interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya itu ada dampak teknologi komputer masa depan. Ada 2 dampak, yang pertama itu dampak positif, yang kedua itu dampak negatif. Mulai dari dampak positif, terdapat 3 poin. Yang pertama itu pekerjaan menjadi lebih efisien, yang kedua itu kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan, yang ketiga itu akses informasi lebih cepat. Dan dampak negatifnya juga terdapat 3 poin. Yang pertama itu pengurangan tenaga kerja manusia, yang kedua itu ancaman keamanan data, yang ketiga itu ketergantungan terhadap teknologi.
Selanjutnya itu ada peran manusia di era komputer masa depan. Terdapat 3 peran manusia pada komputer masa depan. Yang pertama itu mengembangkan dan mengendalikan teknologi, yang kedua itu menjaga etika penggunaan teknologi, yang ketiga itu meningkatkan keterampilan digital dan kreativitas. Selanjutnya itu yang terakhir, kesimpulan. Teknologi komputer masa depan akan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus beradaptasi, memahami teknologi, dan menggunakan komputer secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.